Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Moh Jabar selaku takmir Masjid Al-Muttaqin. Atallallahu amrahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi insyaallah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, disehatkan badannya, sehat walafiat sehingga kita mendapatkan kemanfaatan dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu ingkang boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun, insyaallah kula panjenengan sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan banyak suri tauladan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mempelajari suri tauladan dari beliau, mengaplikasikan, melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kehidupan kita baik dunia maupun akhirat. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, wonten enjang menika kawula badhe menyampaikan ayat Al-Qur'an wonten surat Yunus. Surat Yunus ayat 24 dan 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idza akhadatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Saya akan bacakan tafsirnya, saking pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membaca tafsir ayat ini dari tafsir yang ditulis oleh ulama Nusantara. Nggih menika namanya Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, atau beliau terkenal dengan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani At-Tanari atau Syekh Nawawi Al-Jawi. Kita akan bacakan tafsirnya dari kitab beliau, kitab tafsir beliau. Siapa beliau ini? Beliau lahir tahun 1813, meninggal tahun 1897. Beliau ini gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Sekaligus beliau ini juga gurunya Kiai Haji
Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Terus gurunya, beberapa gurunya ada yang sama, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau ini tidak saja terkenal di Indonesia, tetapi justru di Timur Tengah. Beliau gelarnya itu Sayyidu Ulama'il Hijaz. Beliau imam Mekah, orang Indonesia, ulama besar, tinggal di Mekah, jadi imamnya di sana, dan digelari oleh para ulama Arab Saudi itu Sayyidu Ulama'il Hijaz. Sayyid itu artinya pemimpin. Pemimpinnya ulama Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah ketika itu. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya banyak, lebih dari 114 kitab, dan semuanya ditulis dengan menggunakan bahasa Arab. Beberapa di antaranya menika ada kitab namanya Maraqi Al-Ubudiyah. Kitab ini adalah keterangan dari kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Enten melih kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi ini, ulama Nusantara, ulama Indonesia, jadi imam di Masjidil Haram, Waqa'i'ut Tughyan ala mandumati syu'abil iman, menerangkan tentang cabang-cabang iman di dalam pemahaman Al-Imam Al-Baihaqi, yang sering hadisnya kita kutip di dalam kajian ini. Mengkeh enten melih Qatrul Ghaits fi syarhi masaili Abil Laits, niki kitab fikih. Enten melih Uqudul Lujain fi bayani huquqiz zaujain, tentang kewajiban suami istri. Nah, kitabnya nih. Nihayatuz Zain bi syarhi Qurratil Ain. Kita juga pernah mengutip pendapatnya beliau di dalam fikih, kita ambil dari kitab Nihayatuz Zain. Nihayah artinya puncak, az-zain keindahan, puncak keindahan. Niki kitab fikih ala madhabi al-Imam Asy-Syafi'i. Ada kitab Syarhu Fathur Rahman, kitab tajwid. Ada Nurul Dhalam, kitab akidah. Ada Kasyifatus Saja, kitab fikih juga Usuluddin. Banyak sekali. Nah, di dalam tafsir beliau menulis kitab namanya, niki unik kitabnya, namanya Marah Labid. Marah Labid. Apa artinya? Marah itu artinya makan, tempat. Tempat apa? Rohah. Rohah itu istirahat. Kenapa tafsirnya disebut dinamakan marah? Kalau kita lelah dengan masalah-masalah dunia ini dengan segala problematikanya, maka sesungguhnya tempat istirahat yang paling sejati itu apa? Yaitu kita mendekatkan diri kepada Allah lewat firman-Nya, yaitu Al-Quran, dengan mempelajari tafsir dan juga makna-makna yang terkandung di dalamnya. Maka beliau menamai tafsirnya itu Marah Labid likashfi makna Qur'anim Majid. Tempat istirahat untuk apa? Untuk menyingkap makna-makna Quran yang terkandung di dalamnya. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, bagaimana dengan kualitas tafsirnya? Maka ulama mengatakan tafsir ini derajatnya lebih tinggi dari tafsir yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti sekaligus gurunya, Jalaluddin Al-Mahalli. Maka kalau di pesantren itu tingkatan tafsir yang ditulis oleh Syekh Nawawi ini
adalah tingkatan kedua. Pertama, basicnya adalah tafsir Al-Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti, kemudian meningkat ke tafsir yang ditulis oleh Syekh Nawawi ini yang namanya Marah Labid. Bagaimana tentang kualitas keilmuan beliau? Maka bisa terlihat di mukadimahnya. Bagaimana beliau ini adalah tidak saja alim, tetapi beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Di mukadimah, kalau kita membaca berbagai kitab literatur bahasa Arab itu, rata-rata yang digunakan adalah qad sa'alani. Saya diminta oleh para ulama untuk menulis kitab. Tapi apa kata beliau? Beliau redaksinya, diksi yang dipilih, kata yang dipilih adalah qad amaroni ba'dul a'izzah. Aku telah diperintahkan, atau sebagian ulama orang-orang mulia telah memerintahkanku. Ini bentuk ketawaduan, bukan diminta tetapi diperintahkan. Ketika beliau diperintah oleh beberapa ulama untuk menulis tafsir, maka beliau mengatakan di dalam mukadimahnya kitab tafsir Marah Labid ini, fataraddadtu fi dzalika zamanan tawilan. Syekh Nawawi Al-Bantani ini beliau mengatakan, saya ragu dalam waktu yang lama, zamanan tawilan, ragu untuk menulis. Kenapa? Sekali Syekh Nawawi Al-Bantani yang karyanya sangat banyak ini, beliau ragu untuk menulis Quran. Beliau memberikan alasan, khaufan minad dukhuli fi, saya takut kalau saya ini termasuk di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda beliau? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau mengutip, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an bi ra'yihi, dengan pendapatnya sendiri, fa asaba, meskipun pendapatnya itu benar, faqad akhta, maka meskipun benar ia tetap dikatakan salah padahal benarnya. Nah, hadis yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini kalau kita lacak ada di mana? Ada di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya. Di dalam apa? Kitabul Ilmi, babnya itu adalah bab ilmu. Kemudian juga ada di dalam kitab At-Tirmidzi, Sunan Tirmidzi. Di dalam kitab apa? Di dalam Kitabut Tafsir, ketika Imam Tirmidzi menerangkan tafsir. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa beliau ragu dalam waktu yang lama baru menulis tafsir ini? Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Qur'an, barang siapa yang berbicara tentang Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an, bi ra'yihi, dengan pendapatnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan ia mempersiapkan tempatnya di mana? Minan nar, di neraka. Kalau menyiapkan tempat di surga luar biasa, menyiapkan tempat di neraka. Nah, dua hadis ini yang membuat Syekh Nawawi Al-Bantani ini ragu untuk menulis tafsir. Tidak dengan kitab yang lain. Dengan kitab yang lain ditulis dengan lancar. Tetapi kitab ini beliau ragu di dalam waktu yang lama. Akhirnya beliau menjawab. Beliau mengatakan di dalam kitab muqaddimahnya, fa'ajabtuhum ila dzalika, saya menjawab perintah para ulama itu
supaya saya tidak terjebak di dalam sabda Nabi ini, liqtida'i bis salafi fi tadwinil ilm, dengan mengikuti para salaf, ulama terdahulu sebelum beliau, bagaimana mereka menyusun kitab, menyusun tafsir. Maka kemudian beliau menafsirkan ayat Al-Quran menggunakan banyak referensi. Tidak ditafsiri sendiri, tetapi beliau menyebutkan referensi-referensinya. Jadi kitab Marah Labid itu, kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Nawawi ini, beliau mengatakan akhadtuhu, saya mengambilnya, keterangan-keterangan itu dari mana? Minal futuhat al-ilahiyah. Diambil keterangan dari kitab Al-Futuhat Al-Ilahiyah. Wa min mafatihil ghaib, saya ambil juga dari kitab Mafatihul Ghaib. Kitab yang judulnya namanya Mafatihul Ghaib. Juga diambil wa minas sirajil munir, dari kitab Siraj Munir. Wa min tanwiril miqbas, saya ambil juga referensinya dari kitab Tanwiril Misbah Miqbas, dan juga wa min tafsiri Abi Su'ud, dari kitab tafsir Abi Su'ud. Kemudian dirangkum wa sammaituhu Marah Labid li kashfi makna Qur'anim Majid, dan kemudian saya beri nama tafsir saya ini Marah Labid, tempat beristirahat, li kashfi makna Qur'anim Majid, artinya untuk menyingkap makna Al-Quran yang mulia. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Nah, sekarang kita akan tafsirkan supaya kita tahu siapa penulis tafsir yang akan kita baca di dalam menerangkan ayat-ayat ini. Ketika beliau menerangkan ayat ini, surat Yunus ayat yang ke-24 dan 25, beliau mengatakan, innama mathalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini, kama in anzalnahu minas sama, bagaikan air yang kami turunkan dari langit. Artinya bagaikan air yang diturunkan oleh Allah dari langit. Berupa apa? Berupa hujan. Dados kehidupan dunia ini bagaikan hujan yang diturunkan oleh Allah dari langit. Kemudian apa yang terjadi setelah turunnya hujan itu? Fakhtalata bihi nabatul ard, maka tumbuh-tumbuhan bercampur dengan hujan itu, sehingga apa? Beliau mengatakan aili annahu idza nazalal matar, yaitu sesungguhnya ketika turun hujan, idza nazalal matar yathbutu bisababihi anwa'un katsiratun minan nabat. Setelah turunnya hujan itu tumbuhlah berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang banyak, katsirah. Perumpamaan kehidupan dunia ini bagaikan air hujan yang diturunkan dari langit menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang banyak. Fatakunu tilkal anwa'u mukhtalitatun mimma ya'kulun nas. Maka banyaknya tumbuh-tumbuhan itu bercampur, kemudian sebagiannya ada yang dimakan oleh manusia dan sebagian yang lain itu dimakan oleh binatang-binatang ternak, al-an'am. Contohnya apa? Beliau Syekh Nawawi menulis contohnya di sini. Contohnya minal buquli. Al-buqul itu artinya sayur mayur. Sayur mayur ini dimakan oleh manusia. Kemudian apa lagi? Wazzuru. Az-zuru zar'un, dari kata zar'un, tanaman-tanaman seperti tanaman gandum. Kalau di Indonesia padi, jagung, dan seterusnya.
dimakan oleh manusia. Wal hashish, ada juga al hashish. Apa makna al hashish? Al hashish itu artinya rumput, dimakan oleh binatang ternak. Hatta, beliau kemudian meneruskan, hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha, maka tak kala bumi itu mencapai keindahannya, maka seakan-akan ketika bumi itu mencapai keindahannya, idza ja'alat al-ard akhdata libasiha, seakan-akan bumi itu memakai pakaian. Jadi yang memakai pakaian itu tidak manusia saja. Ternyata bumi digambarkan di sini memakai pakaian. Kapan? Ketika tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan subur. Maka kalau kita naik pesawat, dulu pengalaman saya naik pesawat itu melintasi Sumatera itu pagi. Kalau pulang dari dulu ketika saya pulang dari Amerika itu dari US ke Eropa dulu, apakah transit di Frankfurt Jerman ataukah di London Inggris atau di Amsterdam, kemudian perjalanan lanjut ke Abu Dhabi atau Qatar, setelah itu lanjut lagi ke Kuala Lumpur. Nah, sebelum sampai Kuala Lumpur ini lewat di atas Pulau Sumatera. Kita lihat itu tidak terlalu tinggi biasanya terbangnya itu. Masih pulau itu kelihatan dari atas. Itu Pulau Sumatera itu sangat-sangat hijau. Maka inilah digambarkan bumi itu berhias, memakai pakaian. Sama juga kalau kita terbang apakah dari Solo atau Jogja ke Bali. Kita lihat Pulau Madura. Kemudian Jawa Timur, bagian timur itu sangat-sangat hijau. Madura, di sampingnya ada pulau kecil namanya Bawean, itu kelihatan semua dari atas. Termasuk Suramadu itu kelihatan. Kemudian kalau kita lanjut, saya pernah terbang dari Bali ke Sydney, Australia, itu lewat timur Indonesia, itu semuanya hijau. Nah, ini digambarkan bumi ini berhias. Tapi beda kalau kita mau masuk, mohon maaf, Cengkareng Jakarta. Dari manapun arahnya itu gersang asap, terbakar dan lain sebagainya, itu kelihatan dari atas. Nah, ini gambaran bumi yang berhias. Digambarkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini di dalam tafsirnya. Wa zayyanat bijamil alwan al-mumkinah. Jadi bumi ini berhias, dandan, kalau orang itu dandan. Minazinah, dari hiasan-hiasan, warna-warnanya apa saja, min hamrotin, warnanya merah, wa khodratin, kita lihat kadang-kadang hijau, wa safratin, warnanya kadang-kadang kuning, wa dahabiyatin, warnanya keemasan, wa bayadin, kadang-kadang warnanya putih. Ketika bumi berhias, tumbuh-tumbuhannya bagus, tanam-tanamannya bagus, wadonna ahluha ay ahlun nabati al-mawjudah, maka ketika itu orang yang menanam tumbuhan itu, orang yang menanam tanaman-tanaman itu, mereka menyangka annahum qadiruna 'alaiha, mereka mampu untuk menguasainya. Artinya apa? Syekh Nawawi menerangkan ai ala tahsili thimarihi, mereka menyangka mereka akan mendapatkan hasil dari buah-buahannya, mereka menyangka mereka akan bisa memanennya. Tak kala itu apa yang terjadi terhadap tanaman-tanaman itu yang siap panen, yang sudah sangat bagus itu? Ataha amruna bihalakiya, kemudian datanglah ketetapan Allah dengan kehancurannya. Dengan apa kehancurannya? Binarin, kadang-kadang terbakar. Nanam padi
nanam jagung dan seterusnya, terjadi kebakaran, terbakar. Au bardin, kalau di luar negeri ada musim dingin yang sangat maka hancur juga. Au rihin, rihin itu artinya angin, puting beliung datang, habis semua tanaman-tanaman itu. Lailan au naharan, datang di waktu malam atau waktu siang. Faja'alnaha ay nabatul ardi hasidan ay syabihan bil makhluq. Maka semuanya sirna, semuanya musnah, fala syai' 'alal ard, seakan-akan tidak pernah ada di atas muka bumi. Tiba-tiba lenyap. Maknanya apa? Beliau meneruskan, fal maknanya anna hadhil hayatad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini, allati yantafi'u bihal mar'u, yang mana manusia itu mereka mencari kemanfaatan dari dunia ini. Lamma adumma raja'u fil intifa, ketika harapan untuk mencapai hasil dari kehidupan dunia ini tinggi, besar, waqa'al ya'su, tiba-tiba putus asa itu terjadi karena kehancurannya. Wal mutamassiku bidunya, beliau meneruskan, maka orang yang berpegang teguh pada dunia ini, artinya apa? Orang yang mencari kehidupan dunia ini melalaikan akhirat. Idza nala minha bughyatahu, ketika mereka sedang asik-asiknya untuk menggapai cita-citanya di dalam kehidupan dunia ini, atahul maut, beliau menerangkan, tiba-tiba kematian datang menjemputnya. Punya keinginan mempunyai rumah yang megah seperti istana, misalkan, ini tafsir saya sendiri, tingkat 27 misalkan, kesana kemari mencari dana untuk membangunnya, tiba-tiba datang kematian menjemputnya. Mengejar jabatan, kesana kemari mengejar jabatan, tiba-tiba datang kematian. Maka beliau menggambarkan fasalabahu ma huwa fihi min na'imid dunya waladzatiha. Kematian itu merampas semua apa yang menjadi harapannya di dalam kehidupan dunia ini. Maka kadzalika ai mithlu dzalika, demikianlah at-tafsil nufassilul ayat, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, menerangkan, menjelaskan ayat-ayatnya. Ayat-ayat tentang apa? Fi fana'id dunya, tentang fananya kehidupan dunia ini, liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Kemudian di ayat berikutnya, wallahu yad'u ila daris salam, akan saya terangkan ringkas, masih saya merujuk kepada tafsir Marah Labid ini. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyeru kita kepada kampung kedamaian. Apa itu Darussalam, kampung damai ini? Beliau Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menerangkan, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Nanti hadis ini kalau kita lacak yang ditulis oleh Syekh Nawawi ini ada di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari. Di dalam kitab judul Al-Imam Al-Bukhari menulis judulnya Kitabul Iqtisam, artinya mencari perlindungan. Babnya al-iqtida bisunnani Rasulullah SAW. Babnya itu ditulis oleh Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam tafsirnya. Kanjeng Nabi bersabda ngeten, masali wa masalukum, perumpamaanku dan perumpamaan kamu sekalian, kata Nabi, sibhu sayyidin, bagaikan orang yang punya rumah atau tuan. Seorang tuan, banadaron, dia tuan ini membangun rumah. Setelah rumah ini jadi, wa wadu'a ma'idatan, kemudian
memasak makanan, menghidangkan makanan. Maidah itu artinya meja yang komplit dengan makanan, maidah. Maka surat Al-Maidah itu artinya hidangan, maksudnya hidangan itu meja yang sudah komplit dengan makanan. Setelah rumah jadi, makanan sudah ada, hidangan sudah ada, komplit. Wa arsala da'iyan. Kemudian memanggil seorang da'iyan. Dados ibaratnya tukang undang-undang. Ingkang undangi supaya hadir ke tempat jamuan itu. Faman ajaba da'iya, maka setelah ada orang yang undang ke rumah masing-masing supaya orang itu datang ke tempat jamuan ini tadi, faman ajaba, maka siapa yang menjawab atau menerima undangan itu, kemudian ia datang, dakhalad dar, dia masuk ke rumah itu, wa akala minal maidah, kemudian dia makan dari makanan yang ada di rumah itu, wa radiyan husayyid, maka tuan rumahnya ini akan senang. Waman lam yujib, akan tetapi diundang, tidak ada acara, tapi tidak mau datang, maka apa yang terjadi? Dia tidak datang, tidak masuk rumah, walam yakul, tidak mau makan, walam yardo anhu sayyid, maka yang mengundang itu tidak ridho, tidak senang. Maka demikian pula gambarannya as-sayyid di sini. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, sayyid yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala. Wadar, rumah ini adalah Islam. Jadi tuan rumah ini tadi adalah Allah, ibarat nih. Kemudian rumah yang dibangun ini adalah Islam. Wal maidah al-jannah, dan hidangan itu adalah surga. Wadai, yang menyeru ingkang undang-undang niku siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ibaratnya kalau kita itu menerima undangan itu artinya kita mau masuk Islam. Kita mau masuk Islam, makan makanan, kita mau masuk surga. Maka kalau ada orang diundang kemudian dia tidak mau makan, ibarat orang Islam tidak mau masuk surga. Sudah Islam sebenarnya karena sudah datang, tapi tidak mau makan, artinya tidak mau masuk surga. Maksudnya apa? Sudah Islam tetapi masih belum melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, ini adalah gambaran tentang kehidupan dunia yang fana. Kemudian di atas itu semua Allah Subhanahu wa taala memberikan pengharapan kepada kita tentang surganya Allah Subhanahu wa taala yang langgeng. Ini yang diterangkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya, kitab tafsir Marah Labid, di dalam menerangkan surat Yunus 24 dan 25. Menika ingkang saged kawula aturaken wonten enjang menika, mbok bilih wonten kalpatanipun kawula nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.